Risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum jawaban buat mereka yang mengatakan Islam itu buat kaum Arab. Saya katakan melalui mimbar ini bahwasanya tidak ada kaitan Islam dengan Arab dan tidak ada kaitan Arab dengan Islam, sebagaimana tidak ada kaitannya Kristen dengan Barat dan tidak ada kaitannya Barat dengan Kristen. Rasulullah itu diutus, darahnya darah Arab, dari Bani Quraisy, dilahirkan di kota Mekah dari orang tua ayah dan ibunya orang Mekah, dari Bani Murrah. Itu sudah hikmah, bukan pembatasan, bukan penutupan risalah itu cuma sebatas itu dong, enggak. Tetapi karena dipilih keturunan nasab yang tidak memiliki cacat sekalipun. Termasuk Pak, Bu, nih, ini ingat nih. Ada satu riwayat Israiliyat, riwayat Yahudi yang sampai sekarang sering kita dengar dan dihembuskan. Ini kalau dibilang kayak gini, Ustaz Atik percaya propaganda nih, percaya propaganda Zionis. Emang saya percaya. Di dalam Israiliyat itu sengaja, Israiliyat itu Bani Israel, orang-orang Yahudi menghembuskan riwayat yang taswihan, taubih, bukan apa namanya, tajrihan, menjelek-jelekan siapa? Menjelek-jelekan kita sebagai umat Islam. Contoh, waktu dulu kita kecil, kita dibilang, kita dengar nih kisah Nabi Ibrahim punya istri berapa? Nabi Ibrahim punya istri 2. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Hajar. Saya tanya nih, Nabi Ismail anak dari siapa? Hajar. Ishak dari dari Sarah. Saya tanya, udah jelas nih, Nabi Ismail keturunannya Sarah, Nabi Ishak keturunannya Hajar. Kebalik, Nabi Ismail keturunannya Hajar, Nabi Ishak keturunan Sarah. Pernah nggak kita dengar kalau Nabi Ismail ibunya yang bernama Hajar adalah seorang budak? Pernah dengar gitu nggak? Pernah dengar nggak? Itu para ulama mengatakan itu riwayat Israiliyat. Tujuannya apa, saudara-saudara? Ini kalau para muhakkikin membahasnya itu baru kontemporer, memang baru sekitar 40 tahun, 50 tahun lalu dibahas. Ketahuan riwayatnya, oh ini riwayat Israiliyat. Tujuannya apa? Supaya orang Yahudi mengatakan sekarang di akhir zaman nggak ada keturunan risalah, nggak ada negara agama yang lebih mulia daripada agama kami. Kok bisa? Ini ntar diobok-obok nih sama orang liberal nih yang padahal nyari duit nih. Yahudi lebih mulia Pak, dari siapa? Dari Islam. Kenapa? Karena bapak risalahnya dibawa oleh seorang nabi yang bernama Muhammad, dan Muhammad nenek moyangnya adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail punya ayah Ibrahim, Ibrahim menikah dengan seorang budak. Masa nabi keturunan budak? Berarti lebih tinggi derajatnya Ishak. Ishak adalah keturunan Yahua. Ini ada siapa? Yahudi. Nah, jawabannya gimana Ustaz? Jawabannya nggak ada riwayat yang mengatakan Hajar ini budak. Sarah ini bukan budak, Hajar juga bukan budak. Wanita yang terhormat. Nggak ada itu budak. Oleh karena itu nih yang mendasar Pak. Wa risalatuhu amatun li jami'il insi wal jin. Supaya apa? Kita ingat kalau ada orang sekarang bilang Islam Nusantara, Islam lebih orisinil. Dia mungkin nih yang ngomong waktu pergi haji kena copet sama taksi, hilang uangnya 1.000 real, dia kesel sama orang Arab, padahal yang nyolong bukan orang Arab, bukan orang Saudi, Pakistan, Bangladesh, India, ya pokoknya yang berewokan Arab ya, dan semua Arab berewokan Arab ya, gitu kan ya. Pokoknya Arab mancung, padahal dia tanya nih, kalau ditanya nggak ngerti bahasa Arab, palanya geleng-geleng, India. Nih, hati-hati nih, karena kalau ngomong nggak pakai ilmu, akhirnya kita ketawain. Itu mereka yang ngomong-ngomong di media, ngomong Islam Nusantara lebih orisinil daripada Islam Arab, diketawain. Yang ngetawain siapa? Jangankan ulama, jangankan kiai, jangankan habaib yang pada alim, santri juga ketawa. Ya, lu ngomong Islam di Nusantara itu adalah Islam yang datang dari Arab. Jadi jangan pernah melihat Islam itu dari pakaiannya. Betul nggak? Ini kalau bapak bilang gamis itu pakaian Islam, gamis nih harus orang kalau mau ikut Islam sunnah pakai gamis. Kerja di Bank Mandiri, boleh nggak?
Loh, kenapa pakai gamis? Saya sudah belajar sunnah, Pak. Izinkan saya mulai hari ini menggunakan seragam sunnah. Gamis, ya repot juga orang, ditabrak-tabrakin sama ajaran. Katakan nih contoh ini ya, contoh. Kalau dibilang tuh gamis adalah pakaiannya Islam, harus dibawa ke masjid. Kalau Bapak buka channel Arab olahraga tuh, sepak bolanya Qatar, sepak bola Saudi, yang nonton di lapangan pakai gamis apa kagak? Kagak. Beda. Kalau Indonesia kan kalau gamis pergi ke masjid. Nah kalau di sana gamis di lapangan. Masya Allah. Kalau kata kita nih orang pada mau pergi maulid apa kemana nih? Itu nonton bola. Pakai sorban kayak kiai-kiai, udeng-udeng dipakai. Kenapa? Bedakan. Mereka itu menggunakan itu bisa jadi sudah tidak menyadari bahwasanya pakaian nabinya seperti itu. Kalau di kita, jangankan gamis, mohon maaf nih ya, sarung sama peci mengkokok, berani nggak masuk ke bar? Begini nih, peci putih, baju koko, sarung, berani nggak masuk diskotik? Enak nggak? Kagak. Manggil PSK berapa? 6 jaman. Malu. Makanya dibilang pakaian itu tergantung. Kalau oknum yang menggunakan bisa jadi transaksi narkoba biar nggak kedetek sama Intel, rapian dikit. Besok pas nganterin barang pakai koko, pakai peci putih. Waduh, teroris, rumahnya ditaruhin Quran, gamis. Pas ditangkap sama Densus dibilangnya apa? Ditemukan seperangkat sholat, gamis lengkap, bendera Palestina, bendera ini. Ya, itu juga semuanya bisa. Coba tuh, kalau yang ketangkap-tangkap narkoba tuh, yang orang bukan Islam, Tempori yang belum lama, si Coki, yang hina-hina Islam, coba periksa, jujuran ada apa di situ? Bendera Amerika, bilang. Ditemukan bendera Amerika di kamarnya, bilang. Berani nggak? Nggak berani. Nah ini. Jadi hal-hal semacam ini adalah mendasar risalah. Oleh karena itu Islam itu di Arab itu adalah pusatnya. Jadi nggak bisa kita ukur Islam itu harus sesuai dengan bangsa Arab, enggak. Sekarang aja bangsa Arab itu sudah mendapatkan kondisi yang bagaimana degradasi, penurunannya sangat berasa. Beda dengan bangsa-bangsa lainnya.